Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita pada malam Kamis dan Kamis malam mudah-mudahan kita selalu istiqomah dan mudah-mudahan Allah melindungi kita mendapatkan karunia sehat selalu, dan mudah-mudahan ketika kita membahas dan Allah memberikan hidayah ilmu kepada kita akan lebih paham di dalam bermuamalah, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Semoga ini merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan keridhaan dari Allah selama kita hidup di dunia, dan mudah-mudahan kita dihantarkan oleh Allah menjadi husnul khotimah, dan kita semoga dihimpun di dalam surga firdausnya Allah tanpa hisab dan siksa. Amin ya rabbal alamin. Monggo Dokter Dia. Baik, ini kita tentang adab itu kita udah selesaikan dari kitab kelengkapan. Sekarang kita masuk tentang kebaikan dan hubungan ya, bab kebaikan dan silaturahim. Teman-teman, saya mohon izin minggu ketiga sama minggu keempat itu saya jadwalkan untuk Bulughul Maram, karena Bulughul Maram yang awal-awal itu saya enggak bikin kurikulumnya itu terserah saya gitu loh. Saya mikir yang saya pengen apa gitu loh. Tapi makin kesini jadi insya Allah jadi makin sebaiknya memang kita perbaiki dulu apa-apa yang sudah biasa kita lakukan sehingga menjadi tepat setepat-tepatnya, begitu kan ya? Ya, silabus harian ya Dok? Iya, silabusnya itu ya. Jadi nanti Bulughul Maram ini saya perbanyak di minggu ketiga sama minggu keempat. Kita selesaikan kitab kelengkapan yang kitab ke-16 ini, baru kita masuk ke kitab yang pertama, Toharoh. Ya, gitu ya Ustazah ya. Ya, sekarang hadisnya nomor berapa Dok ini? Ini sekarang yang kebaikan dan silaturahmi kalau di buku 1482 Ustazah. Ini ya, sudah saya nomorin double. Minggu ketiga ya? Ya, sekarang minggu ketiga. Minggu ketiga. Minggu ketiga biasanya jadwalnya untuk Quran, ya, Al-Quran, ya. Terus saya ganti untuk Bulughul Maram aja. Ini saya pakai yang PDF, jadi nomornya berbeda, Ustazah. Ya. Jadi ini sudah saya kasih nomor yang merah ini nomor di kitab. Yang share Bu Dia. Oh iya Ding, lupa. Oh iya Ding. Tak pikir masih share. Masya Allah. 66. Yang ada kitabnya di 665 ya. 1482. 14 halaman 6. Oh ya, halamannya betul. Halamannya 665, 666. Sampun Ustazah? Ya. Monggo. Iya. Saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai dari saya dulu aja maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bab kebaikan dan silaturahim ini di kitab ini maksudnya itu berbuat bakti terhadap ibu bapak dan berbuat kebaikan kepada yang lain. Ya. Dan mengadakan silaturahmi dengan keluarga dan lain-lain. Nah, kemudian hadis yang pertama itu yang nomornya 1500 dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata, radhiyallahu anhu, maaf, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Nah, ya ini kayak kemarin kita halan-halan ke Blitar, kita mengunjungi An-Nur yang di Blitar, ceritanya gitu, Ustazah. Ya, berapa mobil Dok?
Enggak. Pakai Bis. bis saja, dari Surabaya ada, dari Ponorogo ada, dari Madiun ada, pokoknya ngumpul Ya, di Blitar gitu. ya, alhamdulillah. Saya yang nggak ikut berarti ya, Dok. Iya. Nanti Ini masih Ustazah percobaan dikirimin, pertama, Ustazah. Percobaan pertama. Oh, Nanti iya. kalau enak gitu nanti baru kita ini. Ustazah Enggak dikirimin YouTube-nya Bu Dia. Iya nanti dipamer dulu. Kalau dipamerin yang Ustazah ikut aja. Jadi nanti ngiler nanti. Alhamdulillah, Dok. Alhamdulillah bagus itu. Alhamdulillah terjalin silaturahim. Iya. Paham nih ya? Jadi saya pribadi itu merasakan ada perubahan setelah paham ya. Paling dulu yang saya dulu emosian menghadapi berbagai hal begitu, sedikit-sedikit emosi, ini sekarang sudah mulai nyantai begitu loh. Ya, alhamdulillah. Betul. Ya. Saya kok belum tetap ya, kayaknya perlu belajar ini saya ini. Saya kasihan ya. Perlu istiqomah, Bu Susi, insya Allah, insya Allah. Ya. Ya. Ini nanti pengalaman Dokter Dia kan bisa dibagi-bagi untuk semua, insya Allah. Dan ketika kita paham dalam agama, maka Allah pun akan memberikan furqan kepada kita. Artinya kita bisa membedakan mana yang baik menurut Allah dan mana yang tidak baik. Maka ketika kita sudah paham itu, insya Allah motivasi untuk mengimplementasikannya tinggi di dalam hati kita atas izin Allah juga pertolongannya. Insya Allah seperti begitu, Bu Susi. Ya. Ini udah jelas telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia hubungi keluarganya. Jadi dengan adanya kita bersilaturahim, mohon maaf ya, coba ketika kita silaturahim kepada siapapun, paling tidak kan ada jamuan ya, Dok, paling tidak ada jamuan gitu, paling tidak kan dikasih air kita, dikasih minum. Maka ketika kita dikasih air yang tadinya kita haus, boleh jadi itu kan rezeki dari Allah lewat orang yang kita kunjungi. Paling tidak seperti itu, insya Allah. Dan alangkah manfaatnya untuk kita ketika kita dijamu dengan air tersebut, karena dengan air itu di dalam hadis pun itu adalah merupakan pembersih. Sebagaimana di dalam bab tentang buka puasa, kalau waktu takjil itu ada kurma, silahkan makan kurma. Tapi kalau umpamanya tidak menemukan kurma, maka hendaklah minum air. Maka ketika minum air itu, insya Allah itu merupakan pembersih, kata Rasulullah. Itu juga dalam hal medisnya, dokter lebih paham tentang air putih itu. Insya Allah seperti itu. Yang kedua di sini, dan dipanjangkan umurnya. Nah, kalimat dipanjangkan umurnya, bahwa di dalam hadis disebutkan, nanti dokter bisa mencarikan bahwa seseorang yang dikatakan panjang umur itu berarti dia identiknya dengan masalah kebaikan. Maka ketika orang itu selalu berusaha untuk berbuat baik, beramal baik, maka insya Allah amalan baik itu akan dikenang oleh orang yang masih hidup. Seandainya kita menanamkan kebaikan, ketika orang itu sudah meninggal, maka kebaikannya itu akan disebut-sebut. Oh ini, sebagaimana mohon maaf, para imam ya, ini kita belajar dari imam-imam hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim, maka walaupun beliau sudah sekian tahun meninggal, tapi kebaikannya beliau itu ada terus. Tuh, saya merujuk kemana? Ke dalam kitab Imam Bukhari. Beliau mengatakan ini. Dan alhamdulillah ternyata walaupun beliau sudah meninggal, kita mengenangnya dalam hal kebaikan. Kalau dalam segi masalah umur yang berkaitan dengan perhitungan, yang berkaitan dengan perhitungan gitu, itu seperti di dalam kitab hadis Muslim, di dalam bab tentang takdir kan ya, sudah dibaca, mungkin dokter dia juga sudah paham, bahwa ketika di fase 40 hari kan dijadikan alaqoh, segumpal darah, 40 hari kedua mudgoh, segumpal daging, dan 40 ketiga maka Allah menurunkan ruhnya. Maka Allah mengutus kepada malaikat yang supaya mencatat 4 perkara. Di antaranya yaitu rezekinya, umurnya. Nah, masalah umur ini maka tidak bisa ditolak lagi kalau memang ajalnya sudah
sampai kepada seseorang, maka Allah sudah menentukan dia 50 tahun, ya sudah 50 tahun. Tidak akan bisa siapapun yang menolak terhadap ajal seseorang kalau Allah sudah mengambilnya. Itu jelas sekali di dalam di dalam Muslim. Saya penasaran, Dok, ingin menyampaikan Muslimnya, monggo, Dok. Siap. Ya. Mudah-mudahan saya halamannya. Itu masih berkaitan dengan masalah takdir, ya. Di jilid 4. Masih bertakdir, masalah kebaikan di dunia. Takdir ya. Ya, judulnya minta kebaikan di dunia dan akhirat. Minta kebaikan dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Istrinya Rasulullah itu berdoa kepada Allah supaya dikasih umur yang panjang. Nggak mau. Nggak mau. Apa pakai search-nya nggak mau kalau ini. Bentar. Halamannya di 239. Nomor ya Ustazah? Ya, sebentar ya, nomornya saya buat. Muslim ya. Muslim, jilid 4. Oh, jilid 4. Nah, nomor hadisnya 2286. 2286. Ya. 2286. Nah, 2280 dulu. Oke, nih. Monggo, Dok. Dibaca, siapa yang baca? Mbak Susi, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 226 ya. 2286. Ya. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu waktu Ummu Habibah, istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mendoa, "Wahai Allah, panjangkanlah usiaku bersama-sama dengan suamiku Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan dengan bapakku Abu Sufyan dan dengan saudaraku Muawiyah." Maka bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Engkau memohon ajal yang sudah pasti, tak dapat diubah, memohon jumlah hari yang sudah ditetapkan hitungannya, serta rezeki yang sudah dibagi-bagi, yang tak dapat disegerakan sebelum tiba waktunya, dan tak dapat diundur sedikit jua pun dari waktu yang telah ditetapkan semula. Seandainya engkau mohon kepada Allah Ta'ala perlindungan dari siksa neraka atau siksa kubur, itu lebih baik dan lebih bagus." Oh. Paham, Bu Susi. Jadi daripada meminta panjang umur dan rezeki, lebih baik diminta perlindungan dari siksa neraka atau siksa kubur ya. Ya, jadi artinya kalau Allah sudah menentukan usianya seseorang itu 60 tahun,
Bukan dalam arti ya ketika dia silaturahim maka dipanjangkan menjadi 61 tahun. Mohon maaf, pemahamannya bukan ke situ. Tapi yang dimaksud dengan di sini dipanjangkan umur oleh Allah artinya ada hadis yang mendukung. Tidaklah seseorang itu panjang umur kecuali dengan kebaikan. Artinya itu di dalam hadisnya. Jadi artinya ketika seseorang itu melaksanakan kebaikan dan memberikan bekas kebaikan tersebut kepada manusia yang masih hidup, artinya bermanfaat kebaikan-kebaikan itu untuk keluarga, untuk siapapun yang menikmati kebaikan dari orang tersebut meninggal gitu. Maka di situ akan terpancarlah cahaya dari kebaikan tersebut sehingga dikenang terus. Yang tadinya sudah meninggal maka disebut-sebut. Waktu ada si Anu, si Ade, jadi kebaikan-kebaikannya itu insya Allah akan bersinar seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kebaikan di hadis nomor di Bulughul Maram tadi. Jadi ketika seseorang itu umurnya memang sudah ditentukan oleh Allah 60 tahun, ya 60 tahun aja gitu. Cuman ini korelasinya dengan masalah kebaikan. Ternyata di sini istrinya Rasulullah, Ummu Habibah itu kan, ini mohon maaf, ini di absen satu-satu. Panjangkanlah usiaku. Nah, bersama dengan suamiku juga, Rasulullah juga mohon dipanjangkan. Terus bapakku, Abu Sufyan juga. Kemudian saudaraku Muawiyah juga. Dikte Allah itu supaya memanjangkan umur kepada keluarga yang telah disebutkan. Tapi ternyata begitu Rasulullah SAW mendengar doa yang dilantunkan oleh, yang dipanjatkan oleh istrinya itu, maka disebutkan seolah-olah meminta waktu yang telah Allah tentukan. Kan hari itu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, berarti kan 7. Nah, seandainya dia mau minta sepekan itu 8 hari atau 9 hari, nggak mungkin. Karena sudah ada ketetapannya. Gitu. Nah, itu maksudnya. Jadi lebih baik seandainya kamu mau minta kepada Allah, mintalah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan mohon perlindungan kepada Allah dari siksa kubur dan dari siksa api neraka. Itu lebih baik. Berarti yang kalau ada orang ulang tahun tepuk tangan panjang umurnya, itu tak penting lagi ya. Iya, itu ya cuma gitu maksudnya. Maksudnya panjang umur tambah umur gitu. Tidak ngepek, iya kan? Ya. Ustazah, jadi kita tidak dianjurkan berdoa panjang umur dan dimurahkan rezekinya, gimana tuh? Maksudnya murahkanlah rezeki anakku misalnya gitu. Itu gimana? Ya artinya ketika mohon panjang umur itu konotasi kita bukan dalam arti segi kuantitas ya, karena ini dalam hadis ini sudah Allah tetapkan, nggak mungkin gitu. Minta hari yang sudah Allah tetapkan 7 hari, minta hari yang ke-8, nggak mungkin. Jadi artinya ketika dokter mengatakan ya Allah semoga dimurahkan rezekinya, artinya mohon rezekinya itu diperbanyak dan dikasih barokah. Artinya diperbanyak ini, memang Allah sudah menentukan rezeki seseorang itu. Pokoknya hari ini akan diberikan hanya 50.000. Itu udah pasti, tidak akan dikurangi dan tidak akan dilebihkan kalau memang Allah sudah menentukan itu. Akan tetapi mohon dari 50.000 itu dikasih barokahnya oleh Allah. Boleh jadi insya Allah menjadi cukup, bahkan bisa nabung dari uang yang 50.000 itu. Yang kedua, masalah panjang umur itu mohon ya Allah dipanjangkan usianya, anak saya panjangkan umurnya. Nah, ketika berdoa untuk panjang umur bukan dalam arti kuantitas tadi, tapi mudah-mudahan selama dia hidup itu bisa melaksanakan amalan-amalan yang baik sehingga bermanfaat untuk orang lain. Maka ketika dia meninggal, insya Allah kebaikan itu akan bermanfaat, baik bagi orang tuanya, bagi keluarganya, bagi saudaranya, dan lain-lain sebagainya yang menikmati dari kebaikan tersebut. Itu maksudnya, Dok. Ya, terus gini Ustazah, gimana dengan usaha orang untuk mencari kesembuhan sehubungan dengan keinginannya untuk
panjang umur, misalnya dok tolong ya ibu saya biar sembuh, biar panjang umur, biar masih bisa ngomong anak cucu lah. Dalam hal itu dia terus mencari upaya kesembuhan supaya karena dia misalnya ibunya lagi sakit, kepengennya ibunya panjang umur. Jadi, nah itu gimana ya? Boleh jadi orang yang meminta kepada dokter seperti demikian itu, beliau-beliau ini belum paham tentang masalah ajal seperti ini. Jadi belum hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah silaturahim, yang berkaitan dengan masalah umur, itu boleh jadi belum sampai. Maka dari itu dia mintanya mohon ini dikasih obat yang kira-kira bisa menyembuhkan. Maka dari sembuh itu, insya Allah dia akan sehat kembali, dan dia akan mendapatkan umur yang panjangnya. Kalimat hal seperti itu boleh-boleh aja diucapkan oleh seseorang yang boleh jadi orang tersebut ilmu yang kita pahami sekarang ini belum sampai kepada dia. Gitu, Dok. Tapi ketika sekarang kita ini secara pribadi sudah sampai ayat-ayat seperti ini, di Al-Qur'an pun sudah jelas bahwa di dalam surat Al-Munafikun itu seandainya sudah datang ajalnya, la yastakhiruha wa la yastaqdimun. Dia tidak akan bisa minta ditangguhkan dan minta dipercepat dalam hal itu. Tetap Allah akan mengambilnya kalau ajalnya sudah tiba. Nah, di dalam hadis ini pun sudah jelas gitu. Jadi adapun bagaimana korelasinya dengan orang yang minta tadi, ya karena orang tadi itu satu tidak paham tentang keilmuan ini, dan itu ada usaha barangkali, ada harapan setelah dia berobat ada kesembuhan. Cuman kan yang namanya sakit itu merupakan ujian. Dan kita harus paham ketika Allah menguji itu, tidak semuanya bahwa sakit itu harus sembuh, tidak semuanya permasalahan itu harus selesai, dan tidak pula dakwah itu berhasil. Jadi yang dinilai oleh Allah di situ adalah respon seseorang hamba tadi ketika menyikapi ujian-ujian tersebut. Insya Allah seperti itu. Nggak masalah permintaannya seperti itu, nggak masalah. Dan secara pribadi kita pun, mohon maaf saya pun seumpamanya ada keluarga yang sakit, mohon segera dibawa ke medis gitu. Maka ketika itu, dok mohon segera segera ditangani gitu. Ya harapan kita pun demikian gitu. Saya secara pribadi pun yang paham ini itu. Karena masalahnya kenapa? Saya tidak tahu takdir gitu kan. Boleh jadi usaha saya, ikhtiar saya untuk minta tolong secara manusiawinya ke medis masalah obat-obatan. Nah, boleh jadi itu pun bagian dari takdir kita untuk mendapatkan keluarga kita yang sakit itu bisa sembuh lagi. Masalahnya tidak tahu takdir, toh. Dan tidak disalahkan kata-kata seperti itu. Bagaimana, Dr. Wiwin? Terus perawatnya pernah ada pasien saya gitu ya. Terus perawatnya, lah kalau gitu, kalau sudah ditentukan ya terus kan nggak usah berobat dok gitu. Oh, ilmunya mohon maaf, ilmunya harus ditambah lagi gitu. Udah, loh kalau udah tahu nggak mungkin berubah, terus ngapain berobat gitu? Ya, yang jadi pertanyaan, apakah dia yakin enggak bahwa ketika setelah berobat akan mati? Tahu enggak takdir yang akan terjadi? Sedetik yang akan terjadi? Nah, itu yang jadi pertanyaan, dok. Bukan dalam arti gini, seseorang itu sakit, dia ya udah, kan ini sudah ditentukan bahwa sakit ini dari Allah, gitu kan? Ya udah, nanti kalau sakit kan dia kalau mau sembuh memang sembuh, kalau mau mati memang mati, gitu kan? Mohon maaf, itu tidak dianjurkan di dalam Islam seperti itu kali kata-katanya. Sebagaimana sudah sampaikan pada dokter yang dibaca di bab apa ya itu ya, bahwa di bab mana ya, yang tentang beramallah kalian karena nggak tahu takdir orang itu, ya Rasulullah kalau tentuan ya yang kan Rasulullah ngorek-ngorek tanah sama dahan itu ya. Ya betul dok. Nah itu. Ya. Jadi
Allah Ada sudah kalau kita sudah tahu takdir kita, ya kalau gitu nggak usah ngapa-ngapain aja gitu kan? Iya, maka dijawab oleh Rasulullah gitu kan, beramallah kalian gitu kan. Karena Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang dikasih kemudahan untuk menuju surga. Beramal pula lah kalian, maka Rasulullah memberikan kebocoran kepada umatnya atas izin Allah. Artinya apa? Di dalam surat Al-Lail kan fa amma man a'ta wa taqa fasodaqo bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia itu dermawan atau suka memberi dan dia itu bertakwa, fasanu yassiruhu lil yusra, maka aku akan memberikan kemudahan kepada dia untuk menempuh jalan yang mudah. Artinya apa? Jalan mudah menuju surga. Tapi kebaikannya, fa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Barang siapa yang dia bakhil dan dia tidak membenarkan terhadap ajaran-ajaran Allah dan tidak melaksanakannya, fasanu yassiruhu lil usra, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada dia untuk menuju kepada jalan yang sulit. Artinya menuju jalan surga sulit, yang dimudahkan oleh Allah itu adalah jalan neraka, gitu kan? Nah, ya itu dong. Jadi jangan ada putus asa. Masalahnya kan nggak tahu gitu. Seseorang itu nggak tahu dia sakit itu apakah akan sembuh atau akan meninggal. Justru ketika dia mendatangi dokter, mendatangi medis untuk berusaha berobat, barangkali ketika dia berobat maka diberikan obat yang sesuai dengan diagnosa dokter, insya Allah itu akan memberikan keringanan, bahkan endingnya akan memberikan kesembuhan kepada orang itu. Maka ikhtiar yang diberikan oleh Allah kepada keluarganya yang sehat itu merupakan takdir juga, bahwa si A ini akan disembuhkan dari sakitnya. Nah, kita dituntut nggak boleh putus asa. Dan ya udahlah, ini kan takdir dari dari Allah. Kalau memang dia sembuh nanti akan sembuh sendiri. Kalau dia mau sakit ya akan mati, ya mati nanti sendiri. Nggak boleh gitu. Bagaimana kita lapar ketika kita makan. Coba ya kita ini dalam kondisi lapar. Bagaimana aja nanti. Kalau toh saya akan kenyang, nanti pasti tiba-tiba makanan akan datang ke saya. Tapi kalau memang saya akan ditakdirkan oleh Allah mau lapar seterusnya, udah nggak seperti itu gitu. Karena manusia itu dikasih akal pikiran itu gitu. Satu dikasih akal pikiran dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi 2 menit yang akan datang. Itu dok. Ya. Makasih. Paham ya, paham nggak? Jadi Insya Allah. umur yang berkaitan dengan bilangan itu sudah pasti ya. Jadi kapan kita meninggal itu sudah pasti, nggak usah diminta dipanjang-panjangkan umur, nggak usah diminta disegerakan gitu ya. Kalau belum waktunya mati ya nggak mati gitu ya. Ya. Kemudian rezeki itu juga sudah pasti ya. Seperti itu. Jadi makanya doa yang diajarkan Rasulullah itu setiap pagi itu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah rizqan thayyiban ya. Rezeki yang baik. Bukan rezeki yang banyak ya. Thayyibah. Rezeki yang baik. Rezeki yang baik gitu kan ya. Rezeki yang baik bukan rezeki yang banyak ya. Karena jumlahnya itu memang sudah pasti. Tapi kalau rezeki itu thayyib baik itu di hati itu enak gitu ya, enggak takut. Lama-lama gitu jeli juga, Dok. Lama-lama jeli juga dalam kalimat hadis. Betul, Dok. Alhamdulillah. Ya. Pinter. Jadi mungkin kayak Rafael Alun gitu ya. Itu mungkin rizkinya itu memang sebetulnya dia memang sudah dapat sekian miliar, punya sekian miliar. Baik dia dengan cara buruk maupun baik, kira-kira dapatnya tetap segitu gitu ya. Betul, iya. Tetapi kalau akhirnya dia peroleh dengan cara yang jelek, endingnya itu bisa jadi seperti ini gitu ya. Nah, masalahnya gini, kalau kita ini kan orang Muslim, gitu kan? Kita ini orang Muslim.
Kemudian kita ini didampingi supaya kita mendapatkan ridho Allah terus, maka Allah menurunkan yaitu Al-Quran sama Sunnah, gitu. Maka ketika kita ini, apakah rezeki yang saya cari ini jalannya baik enggak? Nah, kan sudah tahu jalannya. Oh, jalan yang baik ini seperti ini, jalan yang jelek seperti ini. Kemarin kan dalam bab buyu kan, bab tentang Iya. jual beli, kita sudah paham sedikit-sedikit di situ. Dan itu apa namanya korelasinya dengan hadis-hadis lain pun pendukung itu banyak juga, tapi kan kita belum selesai, hanya diambil poin-poin tertentu. Begitu Iya. juga. Ya begitu dok, insya Allah. Tapi meskipun sudah pasti baik itu umur maupun rezeki, kita tidak boleh terus diem gitu ya, tetap harus ikhtiar gitu ya. Ya, nggak boleh. Masalahnya apa? Kita tidak tahu takdir. Ya. Nah, Ya, ya. karena kita tidak tahu takdir, maka mohon kepada Allah itu kebaikan takdir kita gitu. Maka dikasih akal, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah gitu. Mohon ya Allah umur saya dikasih barokah. Mohon ya Allah dari sakit saya ini saya dikasih sehat. Nah, dengan doa itu, nah maka sebenarnya kan tanpa doa pun, tanpa obat pun, kalau Allah menghendaki dia sehat, ya sehat gitu kan. Karena Allah itu memiliki kun fayakun. Dan Allah itu maha kuasa atas segala-galanya. Bahkan sekarang ironisnya gini, orang yang sakit didampingi oleh para ahli ya, para medis, ada yang di bagian sarafnya, bagian semuanya kan anatomi tubuhnya itu didampingi. Tapi ternyata atau ujung-ujungnya meninggal juga gitu kan dok. Nah, Ya. nah seperti itu. Mohon maaf. Ya. Jadi mungkin ini ya, seperti yang saya alami ketika GBS itu, barusan ini kan saya kena GBS. Itu kan suatu penyakit langka yang ya begitu dah asik gitu. Nah, cuma karena respon saya tetap ya mencari kesembuhan, tapi dengan apa ya kayak ikhlas apa kayak gitu, tuh kemudian terus ada yang nelpon sehingga saya bisa memahami, oh iya ya, ini itu sebagai Allah itu pingin deket sama saya gitu loh. Jadi sehingga hati saya itu jadi tenang gitu loh. Mungkin itu yang membedakan kali ya, Ustazah ya. Iya. Jadi ketika kita dapat sakit gitu, sembuh atau tidak sembuh itu sudah kersoning Allah gitu. Cuma dalam melakoni, menjalani itu hati kita itu tenang apa enggak gitu aja kali ya. Ya, dalam responnya itu kan apakah dia diiringi dengan ujian itu, apakah dia akan tambah soleh ataupun dia tidak tambah soleh. Oke. Jadi amal solehnya itu dilihat dari mana? Yaitu dari kesabaran itu. Maka dari itu ketika kita mohon pertolongan kepada Allah itu kan ada dua alat kan dok. Istainu bisabri wassalah gitu kan di dalam Al-Quran. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Istainu bisabri wassalah. Hendaklah kalian minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Itu merupakan dua alat ketika kita mohon pertolongan kepada Allah. Dengan sabar, alat itu dijadikan oleh kita, insya Allah nanti ketika kita sabar dalam menghadapi ujian akan terbiasa ketika Allah menguji kepada kita. Jadi ketika kita terbiasa, maka di situ akan timbul ketenangan. Karena sudah terbiasa kita sabar itu. Nah yang kedua, sholat. Nah dengan sholat, maka ketika kita diuji oleh Allah di dunia ini, akan tambah dekat kepada Allah. Dekat apa mananya? Mananya bahwa kita tambah yakin kepada Allah bahwa pertolongan Allah itu akan segera datang. Gitu deh. Baik. Siap. Paham Ustazah. Amin. Alhamdulillah. Oke, lanjut G. Ya. Oke, ini terus siapa? Wiwin bisa minta tolong dibacain? Yang mana nih? 1501. Dari Zubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga orang yang memutuskan, yakni tali silaturahim. Muttafaq alaih. Monggo Dokter Wiwin dijelaskan. Iya, ada. Ustazah, saya ingin tanya tentang silaturahim ya. Ada yang mengatakan bahwa silaturahim itu hanya untuk orang-orang yang mempunyai hubungan darah.
Gimana ya Ustazah? Saya jelaskan, itu yang paham tentang itu adalah ya tentunya yang paham tentang grammar. Rahim sama rahmi gitu kan ya, itu kalimatnya itu rohim itu adalah rahim itu kan yang berkaitan dengan mohon maaf perut rahim kan. Iya. Nah, rahim itu adalah yang berkaitan dengan rahim dengan perut, maka seandainya ada keluarga yang keluar dari satu rahim itu, berarti itu ada hubungan darah. Makanya dikatakan silaturahim. Ketika silaturahmi, nah rahmi itu adalah kasih sayang. Kalau kasih sayang itu kepada siapa aja, walaupun ketika kita tidak punya hubungan darah dengan orang tersebut, tapi kita berbuat baik, maka akan terjalinlah di situ hubungan baik dengan selain yang ada hubungan darahnya. Itu mohon maaf hanya istilah aja. Mau menggunakan silaturahmi monggo, mau menggunakan silaturahim monggo. Kalau memang ada yang memahami seperti silaturahim, karena kan yang berkaitannya dengan rahim itu berarti itu sempit pemahamannya. Seperti kita berkunjung kepada adik kan, kepada kakak, kepada orang tua, kepada paman gitu, dan nah terus seperti itu berarti itu sempit. Tapi ketika kita mengatakan silaturahmi, nah silaturahmi itu kan kepada siapa aja. Di dalam silaturahmi itu termasuk di situ ada yang berkaitan dengan hubungan darah gitu. Itu lebih luas silaturahmi ketimbang silaturahim. Ya, memang seperti itu pemahamannya di dalam grammar bahasa Arab. Akan tetapi kebiasaan kalimat silaturahim itu lebih luas digunakan oleh orang Islam. Jadi walaupun kita berkunjung kepada adik pun masih dikatakan silaturahim. Itu dok. Ya, jadi berarti kalau yang ini artinya memutuskan tali silaturahmi kepada siapa saja ya Ustazah, bukan hanya kepada keluarga ya yang dimaksud. Ya. Tapi di hadis lain ada pendukung. Yang berkaitan dengan masalah silaturahmi di sini adalah yang masih ada kaitannya dengan darah. Ada di hadis lain. Kalau nggak salah itu di Muslim juga. Judulnya silaturahim juga. Nah, maka ketika seseorang itu dengan adik tidak tegur sapa, kemudian malah tambah hari bukannya tambah baik, maka tambah hari tambah memanas. Berarti kan dia memutuskan silaturahim di situ, maka tidak akan masuk surga. Ya itu dong. Sebenarnya kalau umpamanya kepada orang lain pun kan kita tidak boleh terikatnya dengan hadis ini. Seorang muslim dengan muslim itu kan saudara. Maka barang siapa yang dia itu tidak tegur sapa selama 3 hari 3 malam kan itu hukumnya haram. Seandainya kita mau sakit hati ataupun mau marah, ya dibatasi oleh hadis, nah cukup aja lah 3 hari 3 malam. Setelah itu barang siapa yang mendahului mengucapkan salam atau berbuat baik untuk menjalin silaturahim itu atau silaturahmi, itulah yang paling baik di sisi Allah. Batasannya itu, Dokter Vivian. Iya, Ustazah. Waktu kecil tuh kita sering namanya jotaan, ingat nggak? Iya, aku banyak jotaan. Konco sak kelas. Bolo-boloan gitu maksudnya, Dok. Kenapa? Bolo-boloan. Bukan, Ustazah. Jotaan tuh artinya nggak ngomongan, nggak mau nyapa. Ya ini. Kan? Ngambek gitu. Jadi itu nggak mau nyapa. Mohon maaf, tapi itu kan hanya permainan aja, bukan masuk hati ya. Ya masuk hati loh Ustazah, waktu kita kecil dulu, waktu sekolah. Saya sih enggak sih, Ustazah, saya enggak gitu. Sinta kali ya. Iya, aku ngakuin waktu kecil itu sering sama temen biasa. Kalau aku sering dijota, iya, tapi aku njota enggak pernah. Sekarang ya saling menjota. Ya musuh-musuhan gitulah ya. Iya, waktu SD itu loh Ustazah, waktu SD. Iya. Itu biasanya mohon maaf gara-gara kalau umpamanya saya pun mengalami seperti itu. Kalau jajan yang ini dikasih, yang ini tidak dikasih, akhirnya kan dia marah gitu. Kadang-kadang dalam masalah kecil itu, gitu. Kemudian dia juga beli, akhirnya begitu giliran yang lainnya dikasih, saya tidak dikasih. Akhirnya di situ kan tambah memanas gitu. Akhirnya kita
apa namanya ngajak apa namanya kepada yang lain, Jota. jangan mau sama itu gitu. Ya itu Iya, akhirnya dia punya makanan apa-apa dari rumah diberi, bolonya dia itu diberi gitu kan. Ya mungkin itu istilahnya saya nggak itu. Ya saya mengalami juga, tapi enggak juga kok. Apa maksudnya enggak sekarang gitu. udah enggak. Udah Loh tua sekarang sih. kalau inget lucu, malah sering kita di grup WA itu inget-ingetan tentang itu, bahas itu. Lucu. Ustazah, Ya, ini monggo. kan yang rahim kaitannya dengan ars ini yang ini di muslim ini. Ya. Iya. Ya, silakan. Ya, dibaca silakan. Iya, betul. Wiwin monggo dilanjut dibaca ini 2185 ini ya. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya Rasulullah SAW bersabda, rahim kasih sayang itu tergantung di arsy. Katanya, siapa yang menghubungkanku, menghubungi pula Allah akan dia. Dan siapa memutusiku, memutusi pula Allah akan dia. Ya. Jadi kalau orang Jota itu, nah sekarang ya itu Ustazah gimana ya kalau orang Jota kita nggak bisa ngubungin di deket Tadi kan mau gimana? Tadi kan kalimatnya kan, ini kan rahim. Rahim itu kan kasih sayang. Jadi rahim itu yang berkaitan dengan masalah saudara yang sedarah. Oh. Nah, sampai oleh Allah itu dijelaskan tergantung di aras. Nah, siapa yang menghubungkanku berarti menghubungi pula Allah. Tapi barang siapa yang dia memutuskanku, kata rahim itu. Jadi rahimnya itu di sini Kasih sayang. kasih sayang itu berbicara gitu kepada Allah. Kasih sayang itu berbicara kepada Allah. Ya, jadi kita mohon maaf jangan menggunakan dengan logika. Loh, kasih sayang itu bentuknya apa ya? Gitu. Kemudian dia kenapa bisa berbicara? Wong sekarang ini apa namanya SpongeBob aja bisa bicara gitu. Nah, ini aja. Kita ikut dengan iman kalau di dalam masalah Al-Quran sama Sunnah itu. Jadi kami itu berbicara kepada Allah, barang siapa yang memutuskanku. Yaitu penekanannya ke masalah tali yang ada hubungan darahnya itu, Dr. Wiwin. Jadi kalau nggak ada hubungan darah nggak seperti ini? Oh enggak, terikatnya kan oleh yang tadi, kata saya juga. Tetap aja al-muslim, akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim. Maka dia tidak halal membenci, tidak halal menyakiti, tidak halal mengambil hartanya, tidak halal melukai, mengeluarkan darahnya. Maksudnya mengeluarkan itu ya membunuhnya, ya melukai, itu terkurung lagi oleh hal-hal yang hadis berkaitan dengan yang lain itu. Ini coba. Ini kayak kalau masalah ini berkaitan terus ini. Ya makanya harus selesai gitu ya. Ngaji itu harus selesai biar paham. Monggo Ini ini ya Ustazah ya. langsung coba. 2189 ini ya. Hukumnya haram ya Ustazah, haram saling mendengki, saling marah, saling ta'acuh. Dari Iya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu saling marah. Jangan saling marah. Jangan saling dan jangan pula saling ta'acuh satu sama lain. Tetapi jadilah kamu semua bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim menjauhi saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Nah, 3 hari. Ya. Nah, itu apa? 3 hari. 2, 3. Itu. Siapa yang jotaan 3 hari? Ayo. Ayo, siapa yang 3 hari? Aku ndak 3 hari, 3 tahun. Ya, itu harus saling memaafkan. Kalau umpamanya sekarang masih ada hal seperti itu, ya dihubungi aja. Nah, tapi kalau yang jotak satu pihak toh gimana Ustazah? Ini bawahnya Win. Bawahnya Win. Yang satunya ngetek aja, satunya jotak itu gimana? Iya. Ayo tuh. Oh. Nah, terus nanti ada lagi begini di dalam hadis itu. Ya Rasulullah, saya ini sudah berbuat baik kepada saudara saya ini. Saya sudah berbuat baik, sudah pokoknya. Tapi
kebaikan saya ini tidak direspon oleh dia. Dia malah Oke. membalasnya kepada saya itu tidak baik dan tidak baik terus katanya. Maka kata Rasulullah itu, apakah betul yang Anda katakan itu demikian? Iya ya Rasulullah, saya sudah berbuat baik kepada dia, tapi dia masih tidak baik kepada saya. Maka kata Rasulullah itu disebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu di pihak Anda, intinya gitu. Bahwa Allah itu menyertai kamu, tapi orang tersebut sama dengan kamu siram dengan apa Pasir. Ini tak. Pasir. Ini tahu Ustazah. 2188 ini. Ya, ayo baca aja langsung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai karib kerabat." Nah, ini saudara berarti ya Ustazah. Aku Ya. senantiasa menghubungkan silaturahmi kepada mereka, tetapi mereka memutusnya. Aku senantiasa baik kepada mereka, tetapi mereka jahat kepadaku. Aku senantiasa santun kepada mereka, tetapi mereka jahil kepadaku. Bagaimana itu? Jawab Nabi SAW, jika benar engkau telah berbuat seperti yang engkau katakan, seolah-olah engkau telah menyebabkan mereka menjadi bosan. Tetapi Allah senantiasa akan menolong terhadap mereka selama kamu tetap berlaku demikian. Ya, jadi tetap orang yang berbuat baik itu ada di pihak Allah ya. Sedangkan orang yang tidak baik tadi itu adalah akan mendapatkan balasan dari Allah disebabkan dia tidak berlaku baik, maka dari kejahatannya itu akan tersiksa batinnya. Mungkin yang menarik ini ya Ustazah, contoh-contoh orang yang selalu senang menjalin silaturahim, ada apa hadiahnya yang lebih menarik apa? Saya dulu salah satu sifat Rasul dulu dikagumi atau dipercaya oleh zaman sebelum Rasulullah dakwah itu apa? Dijuluki Al-Amin, iya. Al-Amin itu karena dia selalu menyambung silaturahim. Itu contoh yang diberikan Rasul ya? Gimana Ustaz? Karena kejujuran. Al-Amin itu jujur. Al-Amin itu artinya jujur. Okay. Ketika Rasulullah itu berbicara itu selalu tidak pernah bohong. Gitu. Maka ketika Rasulullah melaksanakan kejujuran di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, sehingga orang jahiliyah sendiri menilai Rasulullah itu jujur terus, dia nggak pernah bohong. Jadi apa yang dikatakan oleh Muhammad itu katanya dia selalu benar gitu. Maka dijulukilah Rasulullah itu Al-Amin. Nah, padahal Rasulullah satu belum diangkat, yang kedua diangkat Rasul, yang kedua si orang-orang jahiliyah lah yang memberikan gelar itu kepada Rasulullah. Kejujurannya, tidak pernah dusta, tidak pernah bohong. Bagaimana keunggulan Rasulullah juga dalam selalu ingin menjalin menghubungkan orang untuk bersilaturahim misalkan. Oh itu dengan ini enggak kenal dihubungkan itu gimana? Itu kayaknya lebih menarik Ustaz Dibas. Ketika Rasulullah itu kan untuk meletakkan batu pertama membangun merenovasi itu Ka'bah ya. Iya. Kan dijanjikan siapa yang duluan masuk ke Masjidil Haram gitu kan ya, maka dia akan lebih dahulu gitu mengambil batunya itu. Maka Rasulullah itu supaya adil semuanya. Oh loh, ternyata ini Muhammad yang duluan katanya. Tapi Rasulullah di situ nggak sombong dan tidak menunjukkan aku yang paling, enggak. Maka diajaklah dari semua kafilah itu untuk membawa dari empat-empatnya itu, ujung-ujungnya dari batu itu dibawa. Jadi semuanya kebagian. Nah di situ maka Rasulullah menjalin silaturahim dengan saudara-saudaranya, dengan orang-orang lain juga. Bahkan ketika Rasulullah mendapatkan wahyu pertama dari Gua Hiro, pulang kepada istrinya, maka istrinya mengatakan, kan Rasulullah itu menggigil, jamiluni, selimutilah aku, karena kan kekagetan gitu. Maka kata istrinya, wahai suamiku, jangan Anda gundah, apapun yang terjadi ini pasti ada hikmahnya dan pasti Allah tidak akan membiarkan engkau celaka, karena engkau itu adalah seorang yang
dermawan, seorang yang suka menjalin silaturahim, dan engkau adalah seorang yang jujur. Nggak mungkin Allah akan membinasakan Anda, kata. Maka ternyata gitu. Betul, Bu. Ya. Oke. Lanjut ya Ustazah ya. Ya, monggo. Oke. Nah, Mbak Binti, monggo minta tolong Mbak Binti 1502. Ibu, Ya. dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada kalian berbuat durhaka kepada ibu, mengubur bayi wanita hidup-hidup, suka meminta, dan Allah membenci orang yang suka kasak kusuk, bertanya, dan orang yang suka menghambur-hamburkan harta. Kon banyak Satu-satu dipahaminya biar jelas. Monggo. ya Mbak. Monggo. Dok, satu. Jadi durhaka kepada ibu kan pelit ya, dan suka meminta. Intinya misalkan kita sudah punya, mungkin gitu, membenci orang-orang yang suka kasak kusuk. Lah ini kasak kusuk ini maksudnya saya juga belum begitu paham. Kalau di dalam agama itu dikatakan orang yang kalau bahasa kita itu ini suka mencari-cari kesalahan orang, kemudian setelah itu dia nguping gitu kan ya, nguping yang nggak jelas gitu. Nah gitu kemudian disebarkan lagi, seperti namimah juga itu termasuk. Itu mengadu domba, kemudian mendengarkan permasalahan orang, kata orang begini disampaikan lagi kepada orang gitu. Lambe turah ya, Ustazah ya? Ya. Info temen. Kepo itu masuk nggak Ustazah? Kepo. Kepo itu fitrahnya wanita. Kepo itu banyak bertanya. Keponya Bu. Ya kalau umpamanya itu tidak bertentangan, mungkin ada yang positifnya ya insya Allah, tapi kalau ada yang di situ negatif dan akan menjerumuskan ke pihak pribadi ataupun pada orang lain yang nggak boleh juga lah, ya tetap aja termasuknya kekila di sini kalimatnya. Kasak-kusuk. Gosip. Ini nggak boleh. Berbuat durhaka kepada ibu, bapaknya kok nggak disebut, itu ada maksud apa sudah termasuk maksudnya Ustazah? Kenapa? Berbuat durhaka. Kenapa kepada kalian berbuat durhaka kepada ibu, kok cuma disebut ibu, bapaknya nggak disebut, itu apa sudah include atau termasuk atau ada maksud? Sudah termasuk. Jadi gini masalahnya, biasanya kalau kepada bapak itu anak-anak itu paling takut. Jadi jarang-jarang seorang anak yang memarahin, yang membentak ayah. Pokoknya enggak, jarang saya kira. Tapi kepada ibu itu paling berani gitu. Ketika ibu uang, mama, dan lain sebagainya, gitu. Tapi kepada ayahnya enggak begitu, jarang-jarang. Makanya di sini penekanannya ke ibu, gitu. Psikologinya itu dong. Oke. Terus bakhil ini ada batasannya nggak? Bakhil sama hemat begitu tuh anunya di agama ada nggak batasannya? Kan kemarin sudah disampaikan ketika Bu Susi nanyakan.
Bahil dan hemat itu, ketika dia bahil itu jangan sampai mengkerut tangan itu. Berarti kan dia itu tidak mengeluarkan sama sekali, tidak ada yang keluar. Oh, oke. Nah, melebarkan, nanti tidak ada yang apa ya? Sisa. Yang menyisa gitu, itu kan. Oke. Nah, Oh terus iya iya yang kemarin-kemarin itu ya, ya lupa saya. Ya. Terus suka meminta itu sudah ada ya batasannya hanya 3 golongan yang boleh meminta ya. betul ya. Aku nggak ikut kemarin. Apa itu? 3. Nanti baca resume. Baca resume. Betul. Iya, resumnya. Ya, sudah Komplit. dibuatkan Google Drive, nanti dibagikan linknya, itu bisa baca atau download materinya. Ya, sama Mbak Susi udah dibuatkan Google Drive-nya. Nanti di Oke. linknya kita bagikan. Baik. Cukup ya. Ada yang masih mau bertanya tentang ini? Oh, berarti mesti hati-hati ya, info temen itu ya. Info temen, Masya Allah. Ini yang terakhir dok, wa atul mal dan menyia-nyiakan kan ya, mensia-siakan harta. Kalau di PDF-nya itu kalimatnya menghambur-hamburkan harta ya. Flexing. Menghambur-hamburkan harta itu apa maksudnya? Memubazirkan. Ya. Beli tas yang 3M. Artinya gini, Ya. ketika kita sudah punya tas kita ini sudah banyak malah gitu. Pasti tergiur masih ingin beli tas yang baru dan yang baru, padahal di rumah juga itu udah numpuk gitu. Nah, itu namanya membazirkan. Kalau kayak calon satu partai yang kemarin itu bagi lempar-lempar duit, bagi-bagi duit itu masuk ini ya? Rezeki bagi rakyat itu. Yang mohon maaf, kan kembali kan ke ibtigo amardotillah, bukan ketika dia membagi-bagikan dengan sistem seperti yang dilakukannya, apakah dia mencari keridhaan Allah? Bukan. Mencari suara. Mencari simpati. Jelas mencari suara. Jelas mencari. Dia kan mencari, berarti kan bukan karena Allah. Khawatir kan itu satu, udah jelas. Nah, yang kedua, kalau umpamanya jawabannya berubah, saya ini karena Allah kok, betul-betul karena Allah. Kok kenapa kalau karena Allah itu tidak mengikuti sistem yang Allah berikan? Sistem yang diajarkan oleh Allah ketika memberikan kepada sesuatu, jangan sampai menyakiti orang yang diberi, gitu kan? Nah, dengan rame-rame seperti itu, kadang-kadang pembagian sembako sampai ada yang meninggal. Nah, iya, nggak seperti itu. Sistem yang memang kalau dia betul-betul karena Allah. Dan masalah waktunya pun kan, kenapa kalau dia ibtigo amardotillah, kenapa waktunya pas seperti ini gitu? Enggakah di hari lain gitu? Yang kira-kira itu damai. Nah, kesimpulan. Ada cerita dari politikus juga kayak seperti itu, Ustazah. Jadi karena ingin mendulang suara di pondok itu, dia perkirakan 300 orang di pondok itu, dibagilah sarung itu ya. Dia sudah yakin dapat 300 suara dari pondok itu. Ternyata serangan fajar pagi-pagi membalik jadi 0. Kena orang yang serangan fajar itu ya. Sudahlah. Ya, Cerita politikus itu. berarti setelah itu kan mohon maaf, sakit hatinya, dendamnya kan keluar. Apakah pemberian seperti itu dikatakan mencari keridhaan Allah? Nah, bukan rahasia lagi, kayaknya semua rakyat awam pun paham kayaknya, Bu. Iya. Oke. Lanjut ya, Ustazah ya. Oke. Bu Eka, monggo 1503. Bisa sudah bisa baca? Belum? Apa Mbak Usnul? Ya, Bu. Bisa, Bu. Hah? Bu Eka bisa? Bisa. Oke, bisa gedekno ini 1503. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridho Allah adalah
ridho Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Dan murka Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Ibn serta Al-Hakim. Masya Allah. Monggo, Bu Eka, paham. Masya Allah. Benar baca ini. Jadi saya paling takut ini. Benar ini saya sering benar-benar ridho orang tua itu ya ridho Allah. Murka orang tua ya murka Allah. Saya ingat betul waktu kecil bapak ibu pernah jawab, salah kamu pokoknya patuh kepada kedua orang tua. Yang kedua patuh kepada suami, insya Allah hidupmu selamat. Saya masih ingat Mbak Ustazah itu. Saya pesan ke ini. Tuh, insya Allah. Jadi kalimatnya di sini ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Artinya tidak ada orang tua yang ingin mencelakakan anaknya. Kita ini mohon maaf di ruang lingkup intern aja ya orang Islam. Seandainya orang tuanya itu dia solihah, maka dia akan mendidik anak-anaknya pun menjadi solihah. Nggak mungkin seorang orang tua itu mencelakakan kepada anaknya. Walaupun kadang-kadang nasihat dari orang tua kepada anaknya itu banyak menolak, banyak yang tidak cocok terhadap nasihat orang tuanya. Tapi orang tua itu kan istilahnya mohon maaf, dia yang lahir duluan, dia yang tahu tentang kehidupan. Jadi pengalaman orang tua itu rasa asin dan asamnya itu sudah terasa gitu dan sudah mengalami. Maka seandainya menasehati yang berkaitan dengan masalah dunia, yang berkaitan dengan masalah ekonomi, pergaulan dan lain sebagainya pasti disampaikan yang baik-baiknya itu untuk anaknya. Tapi kadang-kadang anaknya itu tidak menerima karena tidak cukup dengan hawa nafsunya gitu. Karena anak itu kan biasanya dia tidak tahu apa yang akan terjadi seandainya dia melakukan ini. Nah, orang tuanya kalau umpamanya dia melakukan itu nanti kan ada akibatnya gitu yang akan timbul. Tapi akibatnya yang disampaikan yang sudah diberitahu pun umpamanya dari orang tua kadang-kadang anak itu kan tidak bisa menerima secara gamblang gitu. Mesti ada penolakan-penolakan. Maka ketika kita mendidik anak itu dalam arti memimpin, gitu kan, bukan mengurus. Kalau mengurus memang repot, tapi ketika kita memimpin anak, artinya anak itu diarahkan untuk memahami tentang keilmuan agama. Maka ketika kita menyampaikan, anak itu dengan sendirinya insya Allah mungkin punya basic gitu untuk tidak membantah. Gitu. Walaupun di dalam hatinya ini kata-kata mama atau kata ayah itu nggak cocok sebenarnya, tapi di situ dia kan nggak berontak gitu kan. Insya Allah seperti itu dulu. Iya betul Ustazah, betul. Musik ingat itu akibat. Iya. Ustazah mungkin ini juga saya berapa belajar tentang ini karena ya ada yang menasihati saya itu karena saya juga ini ya menghadapi mungkin orang tua itu sudah degradasi, kadang-kadang itu pemikirannya itu impulsif kadang-kadang lupa atau apa ya. Kemudian saya diajari berdoa begini, kita terbalik mendoakan orang tua supaya orang tua itu ridho kepada kita gitu. Ya. Karena yang membolak-balikkan hati kadang supaya kata-kata yang keluar dari ibu kita itu penuh ridho kepada kita itu. Dan kadang kalau sudah tua itu Ustazah, ini juga kalau sudah tua itu kan kadang tidak bisa mengontrol karena tubuhnya sudah berubah atau degradasi atau pikun ya. Itu kadang merasa sedih terus ada pembawaannya begitu sehingga yang diucapkan itu
apa namanya, memaki atau ketidakpuasannya itu ya. Misalkan, "Oh, kamu itu kok selalu tidak memperhatikan saya," gitu. Misalkan itu apa namanya, keluhannya seperti itu. Nah, itu, eee, ya kita diharuskan bersabar ya, tetapi kadang kan juga ini ya, timbul apa, bentrokan. Nah, itu doanya seperti itu, saya diajari begitu ya Ustazah, gimana? Untuk mendoakan orang tua itu, dilembutkan hatinya dan, dicondongkan untuk ridho kepada kita, gitu. Ya. Boleh, boleh saja. Itu masalah redaksi, kita atur sendiri supaya ya Allah hati orang tua itu dikasih kelembutan gitu kan. Dan itu bisa menerima kebaikan anaknya. Insya Allah dengan adanya redaksi, dengan bahasa kita sendiri, monggo. Karena Allah itu maha paham dan maha mengabulkan doa kita. Kemudian kita kembalikan untuk jawaban itu di surat apa ya dok? Dokter Dia monggo. Barangkali indeknya Robi auzini an ashkuro ni mata kalati an amta. Robi wahai Tuhanku, auzini bantulah aku an ashkuro untuk selalu bersyukur kepada kedua orang tuaku. Ketika kalimatnya ini aja dok, di 40 tahun gitu dok. Itu di mana? Quran atau? Di Quran ya, di Quran. 40 tahun? Ya, ada tulis apa 40 tahun aja dicari di indeksnya, nanti akan keluar di ayat selanjutnya. Oh, doa ya, ketika usia 40 tahun ya. Nah, coba. Saya lupa lagi itunya. Lupa lagi, tapi hafal, lupa lagi apa namanya? Ayatnya. Di Al-Quran. Maaf Ustazah. Itu biasanya doa yang kita baca setiap habis sholat kan Ustazah. Doa yang mana? Itu tadi. Iya. Allahumma ya. Al-Ahqaf ya. Al-Ahqaf. Ayat 15. Al-Ahqaf. Nah, ini. Al-Ahqaf 51. Dok. Ayat 1 apa 15? 15. Oh ya 15, Dok. Ini kebalik. Tulisan Arabnya kebalik. Ya, 15. Monggo. Ini ya. Nah, itu. Diperintahkan kepada manusia. Monggo Mbak Susi dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim." Nah, ini sudah diajarkan oleh Allah kepada semua bunda-bunda dan ayah-ayah juga. Jadi turun-temurun kalimat ini. Jadi ketika kita mohon kepada Allah, dari kalimatnya Robi Auzini ya. Robi, wahai Tuhanku, Auzini anaskuro, untuk selalu bersyukur kepada orang tua. Jadi si anak berdoa itu, orang tua yang sudah sepuh pun berdoa itu pula. Jadi insya Allah mohon dikasih kelembutan hati. Ketika kita punya anak umpamanya ya sedikit ada bagaimana, maka ketika kita berdoa kepada Allah mohon dilembutkan. Ya secara pribadi hati kita ini mohon dilembutkan, ya secara
untuk keluarga pun mohon anak cucu kita pun dikasih kebaikan gitu. Ya ini doanya monggo dibaca ya, usahakan. Karena ini ada wasiat, maksudnya ada wasoina itu ada pesan. Wasoinal insana, aku perintahkan kepada manusia biwalidayhi ihsana untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Karena disebutkan bahwa orang tuanya mengandungnya derita di atas derita. Dan dia hamilnya dan memisah, maksudnya pisol itu menyapih ya. Salah sunah syahron sampai 30 bulan itu, sehingga nanti ketika sudah sampai usia 40 tahun si anak tersebut berdoa Robi auzini ini. Monggo usahakan kita berdoa ini selalu. Sudah hafal bunda-bunda semuanya? Dokter, bagaimana sudah hafal, Dok? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Yang hafal monggo dicatat ya. Dikasih tanda stabilo ayat Al-Qur'annya dari kalimat Robi. Ini ya, ya Tuhanku ini ya, Robbi ini ya. Ya. Oke. Baik. Lanjut ini ya, Bulughul Maramnya lagi ya. Kembali ke Bulughul Maram. Monggo lanjut, Dok. Oke, Mbak. Mana tadi? Mbak Usul ya? Ya, Bu. Habis Mbak Usul, Mbak Tuti ya, pendatang baru, sekalian kenalan. Alhamdulillah. Monggo Mbak Usul. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sampai ia mencintai tetangganya atau saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Muttafaq alaih. Paham. Ini nggak bisa menjabarkan, tapi pernah merasakan, Ustazah. Pernah melakukan. Tapi untuk menceritakan itu nggak bisa. Karena seperti contoh ini, pernah saya itu ada tetangga merasa kesusahan, sebetulnya saya sendiri pun susah. Jadi misalkan dia bingung mau ngasih anaknya makan apa gitu, tapi saya uangnya juga ngepres lah gitu. Ya wes Mbak, ini dibagi dua, nanti separuh saya, separuh Mbak. Itu yang saya lakukan. Tapi saya nggak bisa cerita. Ya, uraiannya itu yang diceritakan itu dari hadis ini. Ya. Maknanya. Ya, jadi di sini ada kalimat hatta yuhibbu li jarihi. La yu'minu, tidak dikatakan seorang hamba itu beriman. Jadi nilai di sisi Allah itu tidak dikatakan beriman orang tersebut sehingga dia memberikan kepada tetangganya itu sesuatu yang masih dia cintai. Artinya gini, ketika kita masak ya masih dipres lah kalau kita ada niat untuk ngasih tetangga. Jangan begitu ngasih tetangga sisa kemarin gitu intinya. Ya. Nah, mana teksnya itu. Kalau ukurnya itu berarti diri sendiri ya. Jadi kadang-kadang kita kalau ngasih seorang itu ini kira-kira suka apa enggak, tapi kalau ukurnya kita sendiri. Oh, kalau kita ngelihatnya itu suka, ya udah itu yang terbaik gitu ya, Ustaz ya. Nah, iya betul, Dok. Tapi umpamanya kita aja udah nggak mau dikasihkan orang gitu ya, nauzubillah min dzalik. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kita. Seandainya itu pernah terjadi. Iya, Ustazah, itu kalau kita itu hidup di kampung atau di desa itu bisa seperti itu ya, Ustazah. Tapi kalau di perkotaan ini kita kok ya, tetangga kita itu kadang kita nggak kenal karena dia sama sekali berbeda ya, berbeda ras, berbeda budaya. Jadi itu kan kadang-kadang kita nggak saling sapa atau kita nggak kenal ya. Gimana mau? Ya, itu rata-rata kan perumahan di komplek ya, ya Bu. Ya. Nama juga kita tidak pernah tahu gitu siapa namanya itu. Kalau toh ketemu ya ketemu manggut gitu kan, masih. Nah itu bagaimana gitu. Ya paling tidak kan mungkin berapa rumah dari kita kan kita bisa sedikit. Tapi kadang-kadang kalau kita ada niat baik pun mereka kan tidak keluar juga ya Bu. Nah
Kenapa itu terjadi? Di hadis lain itu merupakan sunatullah. Sunatullahnya apa? Tanda-tanda kiamat itu yaitu Aduh. jelek sama tetangga dan satu sama lain dengan tetangga. Itu di dalam hadis bab tentang tanda-tanda kiamat. Kemudian di bab tentang masalah tetangga, yang dikatakan tanda itu 40 ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kiri, 40 ke kanan. Berarti satu ya. Itu Satu sudah kampung. Ternyata realitanya malah di komplek itu gitu. Sunatullahnya itu yang terjadi. Tapi kalau di kampungan, di daerah, ya itu kata Bu Susi, betul masih ada ya jalinan silaturahim itu di antara tetangga itu masih ada gitu. Bahkan dari RT ke RT pun kita masih mengenal. Oh iya ini RT kamu, oh si Anu gitu. Iya betul Bu. Tapi begitu sudah masuk ke perumahan, rumah yang ketiga keempat pun iya namanya siapa ya? Suka dipanggil Bu Anu aja gitu. Tapi nama aslinya siapa gitu. Iya, apalagi kalau di apartemen Ustazah. Kita itu malah dilarang untuk berkenalan kanan kiri rumah. Wah, bahaya nanti kalau kanan kiri kenal itu kalau di apartemen begitu malahan Ustazah. Memang sunatullah harus berjalan, Bu, seperti itu. Itu tanda-tanda kiamat di dalam hadis. Tidak baik dengan tetangga. Kalimatnya itu. Jelas ya? Yang masih di kampung ya Ustazah, masih bisa merasakan. Apakah kita perlu ke kampung juga kan? Yang penting nggak merugikan kanan kiri aja Bu, kalau yang di kota. Iya. Ya alhamdulillah. Sebagaimana dokter dia kemarin kan pergi ke desa kan, gitu, alhamdulillah, dan begitu nikmatnya gitu kan, ada rasa mana di dalam hati, masya Allah. Makanya kita sekali-kali perlu untuk offline ya dok. Iya. Baik. Kembali. Oke, lanjut ya. Mbak Tuti, assalamualaikum, salam kenal. Iya, Tuti ini teman saya dan temannya Susi, teman SMP. Oh iya, Kak. Oh ini istrinya Heru ya? Iya. Oke. Tuti masih nyimak, Tuti. Apa udah bobo? Kalau ini Erlina Widuri ini siapa ya? Itu Erlina itu adiknya Mas Ito tadi ke sini, terus dia kebetulan dia kan stay-nya di Jogja. Terus aku bilang aku nanti ada Zoom pengajian, tak share terusan. Tahu-tahu gabung. Lin, assalamualaikum Lin. Lina. Betulan lagi di Ponorogo. Ustazah. Ya, sama-sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan istiqomah. Dikit. Boleh ikut ya. Ya, masukin ke grup. Oke. Ya Allah. Mudah-mudahan kita secara mudah-mudahan ending kita pun oleh Allah di dalam surga Firdaus ya, Bun. Amin. Amin. Oke. Mbak Irina, monggo sekalian sambil perkenalan 1505 dibaca sekalian. Ini di pinggir jalan. Oh, di pinggir jalan. Suaranya, tapi terdengar ya suara saya. Jelas kok. Jelas kok, Lim. Jelas ya. Oke. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam kenal untuk ibu-ibu semua. Saya Erlina Yanti Widuri, biasanya dipanggil Lina. Saya tinggal di Jogja. Saya kerja di UAD, Universitas Ahmad Dahlan, Jogja. Nah, ini tadi ditawari Mbak Sinta untuk mengikuti pengajian ini. Kalau online, insya Allah saya kalau dari Jogja masih bisa ikut. Mohon izin untuk mengikuti kajian-kajian berikutnya. Ya Allah.
Cukup itu anak saya Lin, bisa 3. dibaca nggak Lin itunya? Apa? Yang di-share ininya loh, Bulughul Maram itu loh, 1487 apa 1505 itu. Bisa nggak? Oh, Baca, dibaca. Ya. Dari Ibnu Mas'ud ini. Iya. Ya, dari Ibnu Mas'ud dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dosa apakah yang paling besar? Beliau menjawab, kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Dia telah menciptakanmu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kamu membunuh anakmu karena takut akan makan bersamamu. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Muttafaq alaih. Ini cukup ini. Apa dia? Dimaknai, Mbak Erlina. Ya. Dimaknai. Ya. Wah, ini kondisinya agak berat. Bentar. Ini dosa apakah yang paling besar? Menjadikan dosa yang paling besar itu syirik ya. Jadi menjadikan kita membuat ada tandingan ya bagi Allah, padahal Allah itu sudah menciptakan kita. Kemudian dosa yang paling besar itu membunuh anakku. Ini mungkin berkaitan dengan kalau dulu itu KB ya, perencanaan atas kelahiran anak itu ya. Jadi khawatir kalau ini menurut saya ya, khawatir kalau ketika anak itu lahir maka akan membebani kita ya. Kemudian berzina dengan istri tetangga ini ya, berzina dengan istri orang lain. Mohon maaf Ustazah. Cukup itu. Ya, saya akan sedikit ya, lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Mas'ud, saya bertanya kepada Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Satu, kamu mengadakan tandingan kepada Allah, baik tandingan secara sembahan ataupun tandingan secara rububiyah. Tandingan secara sembahan artinya orang itu menyembah kepada selain Allah. Nah, kita tahu paham dalam hal ini, insya Allah berarti orang yang bukan Islam itu kan mereka tidak menyembah Allah, itulah mereka yang menyembah kepada selain Allah. Kemudian rububiyah ini, rububiyah itu ada walaupun di dalam ruang lingkup sendiri, di dalam Islam pun masih banyak orang yang dia ingin cari jalan pintas, padahal dia sudah yakin bahwa Allah yang menciptakan dan bahwa Allah yang memberikan rezeki, tapi masih minta kepada selain Allah untuk dipermudah rezekinya. Padahal yang memberikan rezeki, yang mempermudah jalannya rezeki itu adalah Allah. Tapi hanya semata kepada Allah, masih ada cabang-cabang selain Allah. Itulah yang dikatakan syirik, yang termasuk dosa besar. Baik dosa besar yang berkaitan uluhiyah ataupun rububiyah yang sudah saya katakan. Yang kedua, kamu membunuh anak karena takut si anak itu tidak bisa makan. Nah, innamal a'malu binniyat, tergantung niatnya nanti. Tapi kan tetap di dalam Islam itu berbahaya dengan namanya kan sudah punya kejadian. Saya ini cukup 2 anak saja. Nah, kalimat cukup 2 anak saja itu bukan sistem yang diberikan dari ajaran Islam gitu. Nah, maka dari itu, tapi orang-orang Islam banyak merespon seperti itu. Tapi mohon maaf, ironis, kadang-kadang di luar Islam malah
lost contact ya di dalam masalah ini, di dalam masalah KB gitu. Bahkan mereka banyak gitu kan. Kenapa yang menerima itu? Padahal Islam sendiri di dalam hadis, kamu nikah kepada orang yang banyak keturunannya dan hendaklah kamu juga keturunan. Tapi realitanya banyak orang Islam yang merasa takut kalau dia sudah besar nanti pendidikannya bagaimana, ini dan itunya. Insya Allah itu sudah bukan rahasia lagi, pada paham semua. Nah itu Islam melarang yang demikian. Kemudian ketiga, yaitu berzina dengan istrinya. Enggak, seorang laki-laki ya boleh jadi si istrinya tersebut dan kemudian ditinggal ini dan itu, banyaklah sistem yang dilakukan. Oleh itu akhirnya terjadi suatu hubungan dan di luar pernikahan, dan memang itu posisinya nggak bisa dinikah karena statusnya menjadi masih istri tangga. Itu dosa-dosa besar yang dijelaskan di dalam hadis. Yang monggo terbiah mana dong? Ini berzina dengan istri tetangga itu dosa besar. Kalau berzina bukan dengan istri, tapi maksudnya berzina dengan orang, misalnya bukan istri, siapa gitu, itu berdosa. Tetapi apakah juga masuk dosa besar atau gimana? Besar dengan siapapun juga, Dok, intinya. Cuman kenapa ini kalimatnya diekspos dengan istri tetangga, kan yang berkaitannya ini ada masalah kebaikan hubungan dengan tetangga. Kita karena ini tadi babnya itu bab berbaik dengan tetangga ya. Oh, makanya diambil yang ini. Oh, oke, paham. Itu judul. Nah, seandainya kita tidak membaca di korelasi masalah hubungan dan kebaikan ini, nanti ada lagi dosa yang besar itu apa ya Rasulullah? Ajina, berzina nanti. Jadi umum ya tetap gitu, Dok. Oke. Monggo, bagaimana? Kadang orang itu kalau baca cuma satu gitu, wah ini dapat lubang, dapat celah. Apalagi Dok, kalau berzina dengan suami orang wah tambah. Lah padha lanange. Lah ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia nanya orang Ulu pisilmi kapah itu kan, hendaklah masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan ayat yang berkaitan dengan keperluan maka itu diungkapkan. Tapi begitu ada ketersinggungan dari ayat itu, maka tidak seperti itu gitu. Maka harus sempurna ketika kita tolab ilmi. Insya Allah sedikit demi sedikit kita akan paham. Bagaimana ya? Siap, ya. Terima kasih banyak, Ustazah. Cukup, ya. Insya Allah apa yang telah kita kaji, semoga Allah merahmati kita untuk bisa paham dan semoga Allah merahmati dengan taufiknya supaya kita bisa melaksanakannya. Semoga kita berharap Allah, mohon dibimbing oleh Allah dan petunjuk dari Allah. Mudah-mudahan di dalam keridhaan Allah selama kita hidup. Amin ya robbal alamin. Walakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Salam.